misalnya berarti tujuan berkarya pada saat itu lebih ke uangnya kah? Atau lu Manusia nyaman? mana yang berkarya nggak ke uang? Jadi kalau lu artis-artis belum kemari, belum artis lu. Apaan lu gini-gini aja lu? Tambahin honor. Gini-gini aja, honor nggak tambahin. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita akan merewind memori Aldi Taher. Selamat datang, Bang Aldi Taher. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat buat semuanya. Jadi hari ini kalau di Rewind kita itu akan merewind memori narasumber kita. Kalau masih ada memorinya ya. Ada dong. Kan netizen bilang katanya LCD Kan gua udah netizen. pecah. Kan Emang netizen bukan yang bilang. Tapi kan Bang Aldi ngerasa gitu nggak? Aku netizen. Ah. Aku yang bilang buat diriku sendiri barusan. Oke. Iya. Ini kita Jujur lihat ya. Iya, Iya. silakan. Bismillah, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita selalu mulai biasanya dari masa kecil. Oke, Bang Aldi kelahiran 1983, betul. keluarga berdarah Minangkabau, Alhamdulillah. tapi lahir di Papua dan tumbuh besar di Jakarta. Alhamdulillah. Gimana sih masa kecil Bang Aldi di tengah keluarga 6 bersaudara ya kalau nggak salah? Oke. Kayak kita penasaran banget nih. Masa kecil mantan suami Dewi Persik Aldi Taher sama seperti masa kecil Pangeran Charles, Pangeran William, Ya. sama Pangeran Harry. Gimana tuh? Ya sama. Dilahirin dari seorang ibu, mengandung 9 bulan. Ya mungkin ada juga orang yang lebih atau kurang ya, apa istilahnya tuh prematur ya. Ya kalau secara detailnya tanya ibu saja ya. Oke. Berapa bulannya. Tapi sering berpindah-pindah juga kan ya? Karena ayah mengabdi kepada negara. PNS. PNS. Jadi begitu ayah sama ibu saya lahir, dengan gaji ayah saya itu ada di rumah tuh kertasnya. Surat ayah kepada ibu saya. Mau melamar, saya mau melamar kamu, manggilnya Adinda. Adinda, wah kalah ini Reza Radian, serius. Iya. Surat Reza Radian kepada siapa ya, nggak tahu ya. Surat ayah saya Ya. kepada ibu saya. Ya. Mungkin ayah saya waktu itu masih umur 20 something ya, 23 atau 25 ya. Baru kelar kuliah, ikatan dinas. Terus beliau melamar ibu saya pakai surat loh. Karena dulu belum ada WhatsApp. Oh, masih ada suratnya sampai sekarang? Masih ada. Ya. Masih utuh kali dilaminating sama ibu saya. Kayaknya ibu saya insya Allah cinta banget sama ayah saya. Sampai dilaminating loh. Surat dari pacar kamu ya gak pernah kamu laminating kan? Iya, udah gak ada surat bahkan sekarang. Iya, di WhatsApp kamu delete kan? Ya, terus Iya kan? berisikannya tentang apa? Sabar ya. Oke. Terus mau melamar aku gaji 300.000. Aku mau menikahi kamu. Bersedia nggak? Wah. Dan jawabannya nggak tahu karena nggak ada surat jawabannya. Udah intinya saya lihat itu aja. Dan ayah saya begitu lulus nikah sama ibu saya lagi semester 4 kuliah di UKI, Universitas Kristen Indonesia di Cawang, jurusan arsitek. Ya, ayah saya D3 nih berarti ya, ikatan dinas ya. Nah, menikahlah mereka. Setelah menikah, mereka langsung pergi ke Papua. Ayah saya ditugaskan ke Papua. Dulu sebutannya masih Jayapura. Oke. Ya, Jayapura itu ibu kota Papua ya, Iya. kota di Jayapura. Nah, dulu sebutannya dulu belum Papua. Dulu sebutannya masih Irian Jaya. Irian Jaya itu wah, Petahak ya. Gak apa-apa. Manusiawi. Iya. Kentut pun gak apa-apa. Oke. Serius. Iya, Loh, benar. Pak Ganjar Pranowo aja di podcast Deddy Kobuzer dia ngomong dia nonton film porno. Oke. Iya. Saya gak ngarang ya. Iya. Oke. Kembali ke surat itu. Ya karena saya kan calon wakil presidennya Pak Ganjar Pranowo, Iya. makanya saya sebut nama beliau. Dan juga saya calon wakil presiden Mbak Puan Maharani. Iya. Dan Pak Anies Baswedan. Bayangkan. Siapa lagi yang maju? Pokoknya saya wakilnya. Siapapun presidennya saya wakilnya. Pak Prabowo juga. Mr. Putin kalau mau jadi saya wakil presiden di Rusia, monggo. Oke. Nah, Di Jayapura, di Irian Jaya. yes. Jadi begitu nikah langsung ibu saya diboyong ke Irian Jaya waktu itu namanya ya. Ibu kota Jayapura. Sekarang masih Jayapura kotanya.
naik kapal laut. Belum ada pesawat Hercules. Pesawat ABRI dulu ya. Belum nama TNI, masih ABRI. Sebulan di kapal laut. Oke. Nah, mungkin kakak saya hasil kapal laut ya. Kakak pertama saya. Iya. Serius, dia lahir tahun 81, saya 83. Saya berenam itu setahun satu umurnya. Kakak pertama kedua itu setahun, kedua ketiga setahun. Jadi 81, 82, 83. Saya lahir 83. Kemungkinan kakak saya dibuatnya di kapal laut. Karena pas goyang-goyang ya kan masuk. Masuk kamar maksudnya. Jangan ngeres lu ya netizen. Ngeres boleh tapi jangan maksiat. Paham nggak? Apa ya, paham. Ngeres boleh tapi jangan maksiat. Kalau ngeresnya ke istri oke. Iya. Makanya saya udah ntar kalau ngomongin diri Kobuzer nggak enak juga kan. Takutnya ngundang saya lagi. Soalnya saya udah nggak mau ke podcastnya dia. Akhirnya tibalah ibu ayah saya di Papua mungkin tahun 79 ya. Karena kakak saya lahir tahun 81 atau mungkin tahun 80. Itu tadi dibuatnya di kapal laut. 81, 80 ibu saya mengandung, 81 brojol kakak saya. Dilanjutkan dengan kakak saya yang kedua dan saya. Gitu. Terus setelah itu kan berpindah-pindah ya karena bapak PNS. Ada struggle gitu gak sih keluarga dengan 6 bersaudara, berpindah-pindah? Maksudnya struggle-nya gimana? Kayak harus struggle dong. Oh ya. Gak pindah juga harus struggle. Iya. Pertanyaannya apa? Oke. Pertanyaannya saya ganti kali ya. Harus struggle gak Kalau sih? pas di Jakarta berarti tahun berapa? Kalau harus struggle tanya orang tua saya. Kan saya masih bocah. Iya. Tapi maksudnya sebagai anak kan itu kayak apa ya? Jadi kalau anak belum ada akal pikiran, struggle nggak struggle dia nggak paham kayaknya. Gitu. Tapi tapi kan happy ya Bang Aldi pas kecil. Semua anak kayak happy deh, karena belum ada akal pikiran. Iya. Gitu. Kalau ke Jakarta berarti tahun? Dari Jayapura ke Bengkulu dulu. Oh, ke Bengkulu. Saya kelas 1 SD sempat di Bengkulu tuh. Ini ngapain pada pengen tahu sih? Emang kalian niat pilih gue jadi presiden? Oh, emang kenapa nggak boleh tahu? Iya juga sih. Iya kan? Jadi kelas 1 SD di Bengkulu, dari Bengkulu baru ke Jakarta kelas 2 apa kelas 3 SD. Baru sampai detik ini. Tapi detik ini saya sekarang tidak di Jakarta. Bukannya tadi di Cempaka Putih? Bukan, sekarang kita di Tangerang kan? Iya. Benar. Kita di Jakarta atau di Tangerang ini? Apa di Banten? Banten. Berarti saya detik ini bukan di Jakarta. Benar. Kalau saya tadi ngomong sampai detik ini saya di Jakarta, saya ngarang. Berbohong. Iya, tapi sampai sekarang berarti tinggal di Jakarta. Domisili di Jakarta. Oke. Itu kalau misalnya maksudnya pas mulai misalnya nggak apa-apa. Oke. Udah nyerah belum? Belum. Saya masih bertahan dong. Iya. Ya kan? Sama kayak istri saya juga masih bertahan. Alhamdulillah. Berkarir pertama kali itu bukan kalau nggak salah di Aneka Yes. Nggak, berkarir saya pertama kali itu di saat brojol. Itulah karir. Iya brojol. Iya. Tapi nggak juga sih, nggak brojol. Waktu di dalam perut juga udah berkarir. Iya. Kalau berkarir sebagai berprofesi. Ya. Itu pertama kali Aneka Yes ya. Yang mana nih, tukang mie ayam apa? Jadi model video klip. Berprofesi di layar kaca. Berprofesi apa berprofesi? Beda lagi kalau berprofesi. Kita coba berprofesi. Yes. Di layar kaca. Pertama kali itu lewat Aneka Yes. Itu bukan layar kaca, itu majalah. Oke. Iya, berarti majalah. Iya. Karena profesi saya banyak, Mbak. Oh iya. Calon gubernur Sumatera Barat gagal. Itu profesi juga. Ya, karena nanti kita bahas ke situ, tapi kan kita rewind. Jadi kita ke Aneka Yes dulu. Iya dong. Kan bisa diedit. Kita Aneka Yes dulu. Oke, Aneka Yes 2001. Kenapa ikutan Aneka Yes? Saya juga dulu pernah ikutan loh. Serius? Iya, tapi nggak menang. Bang Ali menang. Kasian deh. Jadi gini, kenapa saya di majalah Aneka Yes? Ya. Karena saya nggak keterima di majalah Bobo. Emang ada audisi? Tahu majalah Bobo nggak? Tahu dong, saya juga baca. Oh iya. Iya. Tahu dia. Karena saya nggak diterima di majalah Playboy. Iya. Karena saya nggak ngirim juga sih foto-foto saya. Ngirim di Aneka Yes terus diterima. Nah, itu qadarullah. Iya. Saya kirim foto tampak samping, tampak depan, tampak belakang. Kayak gimana? Tampak belakang juga gak sih? Enggak, kan. Tapi saya kirim kali waktu itu. Iya. Tampak belakang ya. Kayak gimana tampak depan? Tampak depan, samping.
tempat gini kan, Iya. depan gini, Ah, samping begini, ah, ada belakang. Jadi saya kirim itu waktu itu yang nyemangatin adik saya namanya Yulia, ya panggilannya Amoy. Adik saya itu ah, mirip Chinese loh. tapi ada Serius. keturunannya Pak? Mungkin kali ya, karena nih perlu nggak ini? Boleh. Boleh ya. Iya. Soalnya lumayan nih nama-nama durasi kan. Yulia, serius banget mirip kamu banget. Makanya Amoy di rumah. Nih. Tuh. Amoy, ini ibu aku. Iya. Tuh Amoy banget nggak? Oh iya. Nih. Iya. Takut netizen ntar kepo kan. Nih adekku nih. Ini udah nikah, udah punya anak 2. Ada ya berarti keempat. Ini nomor 4. Oh nomor 4. Iya betul. Bener ya? Enggak, nomor 5, sorry. Oke. Nomor 5. Ya. Oh, sebelum kembali ke tadi itu, ternyata kenapa ibu saya anaknya 6? Ya. 2 niat, 4 hobi. Oh, yang niat tuh yang Paham ya? Yang niat yang pertama, yang kedua, kan KB. Iya. Cukup anak 2 saja. Yang 4 hobi. Oke. Iya. Jadi, Iya. ya. Tadi yang Yulia Nomor 5. nyemangatin tuh pas Nah, Yes. Bang, udah lu ikut model-model aja. Waktu itu gue masih ngeband nih. Oh, berarti awalnya ngeband. Musik apa? British ya? Kata lu suka banget British. Ya Liam Gallagher sih murid gue ya. Liam Gallagher, siapa lagi? Noel Gallagher, Graham Coxon, terus Damon Albarn. Kenal gak? Ya, kenal. Kamu taunya BTS kali ya. Ya. Sebutin nama-nama anggota BTS. Gak kenal lah. Sebutin nama-nama anggota Cowboy Junior. Aldi. Betul. Bukan Aldi saya. Saya Aldi Bragi. Terus? Itu dulu tadi Aneka Yes. Oh, tentang saya? Iya. Oh, iya ya. Siapa tahu butuh host lagi yang cowok kan ini. Sengaja sih mancing-mancing biar Pak Owner ngeliat. Izin Pak Owner ya. Iya, jadi pas di Aneka Yes tuh Udah bang, lo ikut aja model kata dia. karena dia ngeliat bakat dari Bang Aldi. Gak tahu deh, hilaf kayaknya. Oh ya, oke. Bakat apaan kan? Gue gak pernah jalan seperti Indra Bruggman, seperti... Dulu ngeband tuh jadi apa? Jadi apa aja? Gitaris. Gitaris, drummer, Oh, oke. kadang-kadang juga ngapa-ngapain saya naik aja ke panggung, serius. Teman saya ngeband nih. Apa temannya? Lu ngapain sih naik panggung? Biar dilihat orang, bro. Turun deh, lu turun lah. Iya. Jadi dari dulu sih udah banyak yang sebel. Ya, ibu saja sebel sama saya. Lalu ikut Aneka Yes dan diterima. Alhamdulillah 20 besar. Sama Raffi Ahmad juga. Termasuk Raffi Ahmad di situ. Ya. Terus gimana tuh? Saya nunggu pertanyaan loh. Iya. Takutnya kalau kamu diemin saya ngoceh terus. Oh enggak, jangan. Iya. Kayak Kan udah janji tadi kan. Iya, yuk. Kayak aku pengen rewind Boleh. memori pada saat di Aneka Yes. Karena kan sekarang tuh udah nggak ada tuh audisi kayak gitu. Sekarang semua orang mudah menjadi public figure dengan Salah, masih ada audisi, tapi cuma beda media. Kalau dulu tuh majalah media cetak, Ya. harus daftarin. Sekarang semua tuh audisi, termasuk begitu sulit. Dia videoin mukanya, Ya. dia apply di TikTok. Itu sebenarnya melamar kerja loh. Oh iya. Ya nggak mungkin kalau dia diem-diem aja tiba-tiba viral kan. Kecuali Pangeran Charles, diem-diem aja viral. Pangeran William. Ya. Terus? Pangeran Harry, ya kan? Terus Raffi Ahmad aja yang kalau diem-diem aja nggak terkenal. Oke, jadi setelah itu 20 besar karantina. Masuklah finalis. Sorry, waktu itu bukan 20 besar. Dari seluruh Indonesia itu kurang lebih ratusan orang, bahkan ribuan yang keterima 20 besar finalis, termasuk saya dan Raffi Ahmad. Cover boy majalah remaja Aneka 2001. Iya. Emang cita-cita ya? Enggak. Oh bukan. Awalnya cita-cita jadi apa? Enggak tahu. Oh nggak ada gitu kebayang apa kayak ditanya sama guru. Saya pengen jadi ini Bu. Waktu kecil ya pastilah pilot, dokter. Nah pas SMA nggak tahu. Kenapa? Karena Ya karena nggak tahu itu juga kan juga cita-cita. Iya. Cita-cita kamu nggak tahu, ya udah itu cita-cita kan? Oh iya benar. Ya. Masih kuat? Masih. Saya minum dulu ya. Boleh. Bisa yuk. Ya bisa. Semangat. Iya, tapi Dari Corbuzier bisa. iya. Walaupun Abis itu akhirnya pun ngeblok. abis itu pun ikut VJ-han di MTV. Iya. Kayak emang itu nggak sih kayak lo punya jiwa narsisik yang pengen lo keluarkan sedari Itu lama. gue waktu ikut Vijan gue dipaksa sama orang MTV waktu itu. Tapi
di ininya VT-nya lo ngomong tahu. Lo ngomong Ngomong apa? kalau lo itu narsis. Manusia mana yang gak narsis? Narsis kan bukan maksiat. Iya. Raffi Ahmad narsis, Iya bahkan sih. Pak Jokowi narsis. Iya. Kenapa? Kok ya kayak ketakutan? Enggak. Gue ini raja narsis, raja pansos, dan bukan gue doang yang narsis. Kamu pun narsis lagi ada di Iya. kamera sekarang. Jadi saya mewakili kamu waktu itu. Sabar ya. Oke. Pada saat kalau VJ-an itu berarti disuruh siapa? Waktu itu saya punya teman orang, itu waktu itu masih di Global TV ya. Itu MTV setelah pindah dari Antv dia ke Global TV. Terus di situ ada orang talent, produsernya. Udah bro ikut aja. Nggak menang juga nggak apa-apa. Dia ngomong gitu. Nggak menang juga nggak apa-apa. Suek banget orangnya. Berarti dia udah tahu bahwa bahasa Inggris gue itu nggak absolutely definitely maybe. Terus bilang ya udah karena ada uangnya dong, ada bayarannya, Iya. gue ikut. Jangan kan VJ-an. Jadi manusia bodoh aja gue mau. Iya, gue nonton tuh. Bukan lo aja, bapak lo juga nonton. Iya. Bapakmu umur berapa? 54. Nonton gak ya? Iya. Tapi di Aku sini soalnya 40. Tanya papa ya, Iya, papa nanti. tahu video klip manusia bodoh ada Ben yang jadi badut nggak? Aku Iya. baru aja ketemu tadi pak. Iya. Sekarang nih coba. Chat sekarang. Nggak, gue mau buktiin gue terkenal apa enggak. Iya. Video call bokap tanya kenal aku nggak? Foto aja ya. Enggak video call. Enggak bisa. Please. Enggak mau. Oh iya deh. Foto Video. aja. Siapa nama papa? Nafi. Pak Navi ya? Video ya? Iya. Video. Oh iya. Aldi Taher sayang Pak Navi. Pak Navi sayang Aldi Taher. Mereka saling mencintai demi cuan. Om kenal saya nggak om? Mantan suami Dewi Persik om. Kirimin. Kita tunggu jawabannya sambil ngobrol ya. Ya. Saya kirim ya. Kirim. Papa. Iya papa. Masa papi? Papi kirim pulsa dong pi. Lu kalau misalnya denger kata-kata cewek, papi kirimin pulsa dong pi. Pasti dua ekspektasi lo kan. Oke, Papi aku beneran atau papi bukan beneran kan? udah di chat ya. Ntar Udah. tunggu jawaban. Iya, emang punya Ya. kuota. Punya dong. Oh, sombong. Pada saat ikut-ikut tadi aneka yes, Iya. Vikihan emang udah ngerasa wah gue di sini nih kayak jiwa gue tuh Enggak. menjadi orang di depan layar. Kenapa gitu? Nggak nyaman saya. Oh nggak nyaman. Lebih nyaman ngeband. Ya itu dunia baru soalnya. Tiba-tiba harus begini di kamera, terus jalan juga diatur karena harus catwalk segala macem ya. Apalagi pas karantina itu ada Mas Hengki Tandayu, ada Ibu Nuni sebagai owner majalah Aneka, terus Mbak Vivit anaknya, banyak juga model senior di situ. Gaya gini. Saya sempat apaan sih nih? Ya karena biasanya kan maybe I don't really wanna know. Today is gonna be the day. Nyanyi fals yang penting nyanyi aja kan. Suaranya bagus loh. Hancur itu. Enggak. Serius sama Dani dengerin. Terus tiba-tiba harus Udah dibales. apa katanya? Aldi Taher artis kan? Thank you om. Konstituen gue nih pilih Aldi Taher yang menjadi presiden Republik Indonesia 2050. Oke. Ya tadi nggak nyaman karena Hal yang baru dan saya belum pernah ada beda kalau waktu sebelum acara atau sebelum karantina atau sebelum ngikut sudah ikutin modeling ya sama orang tua masukin agensi buat modeling gitu ya atau memang bakat pengen jadi model gitu ya tapi kita juga udah model begitu brojol itu udah model ya. ada ya kan Iya, ada iya. modelnya gitu kan Iya. modelnya cewek Iya. modelnya cowok rambutnya pirang Tapi pada saat itu tidak nyaman karena itu hal yang baru. iya kamu nyaman gak sekarang Nyaman. serius Serius. alhamdulillah diri Kobuzer soalnya gak nyaman sabar ya mbak bisa disorot deh bisa disorot ya Iya. ya kalaupun gak nyaman ya harus bersyukur. Ya. Jadi pada saat itu berarti tetap bersyukur walaupun melakukan apa yang tidak terlalu disukai. Lupa saya bersyukur apa enggak Ah, karena udah lama banget oke. karena masih bandel dulu Oh bandelnya apa aja tuh bandel Aldi Taher? ya sama kayak kamu lah Apa tuh? diceritain coba kamu bandelnya apa Enggak ini tentang Aldi Taher. Bandelnya apa sama aja? lah kira Raffi Ahmad lah bandelnya Alkohol. enggak saya gak suka alkohol
Apa? Cewek. Heeh. Ya maksudnya saya harus suka cowok sih. Iya. Oke. Terus Klub, party. dugem iya. Tapi alkohol enggak. Oke. Makanya saya setiap malam sering dugem kena asap rokok, makanya saya terdiagnosa kanker getah bening. Tapi nggak tahu juga penyebab itu apa bukan. Yang jelas qadarullah. Ya. Lanjut. Masih nggak ada pertanyaan? Ada dong. Masih nggak ada pertanyaan? Ada Ada pertanyaan. dong, berarti nggak ada pertanyaan kan? Masih ada pertanyaan. Masih nggak ada pertanyaan? Ada dong, berarti nggak ada pertanyaan. Udah kelar gua pulang ya. Enak banget. Dengerin dulu pertanyaan orang. Masih nggak ada pertanyaan? Enggak ada. Nggak ada dong. Enggak. Masih nggak ada pertanyaan? Nggak ada dong. Berarti ada. Oh ya nggak ada dong. Ya Ya, udah, oke. lanjut. Lanjut. Ayo yuk lanjut yuk bisa. Terus Masih kuat? masih. Iya. Jadi terus gimana cara bertahannya? Itu kan lumayan lama ya? Jangan lu skip ya netizen ya. Tentang obrolannya nih nggak jelas lu skip lu. Kata siapa nggak jelas? Anggap aja nggak jelas. Sengaja biar mereka penasaran. Oh iya, oke. Jadi gimana? Jadi lo sebenarnya kan nggak nyaman, tapi lo bertahan tuh di situ lumayan jangka waktu yang panjang. Habis Iya. dari Aneka Yes, Vijahan, jadi badut di Manusia Bodoh. Oke. Gue kenapa bertahan? Ya. Kenapa nggak ngeband gitu? Tetap ngeband juga. Ah. Jadi gue di karantina itu kurang lebih hampir 2 minggu lebih ya kalau nggak salah ya. Mungkin hampir sebulan, lupa gue. Dan di dalam itu ya dengan rulesnya, dengan nggak boleh ini ya, nggak boleh itu, terus harus pas diwawancara. Dalam hati gue apaan sih nih? Ya karena bukan passion gue. Iya gak sih? Nah, Passion lo di musik. nggak juga. Oke. Jadi passion gue itu yang menurut gue yang menghasilkan, itulah passion. Ya Bang Ahmad Saroni dulu bukan anggota DPR. Dia nggak nyangka juga bakal jadi anggota DPR. Iya. Disebut sekarang passionnya anggota DPR, tapi belum tentu juga. Mungkin dalam hatinya, ya gue lebih suka berdagang. Iya. Jadi, kok ngomong apa sih? Terus Jadi kan jangka waktu panjang tuh. Jangka waktu Ya. yang panjang berarti 2003 ya? pertanyaannya, Pertanyaannya adalah gimana sih dunia showbiz pada saat itu? sama aja seperti Masa sih? sekarang. Sama. Kayak- Cuma bedanya dulu nggak ada internet. Ya. Iya, sama aja. Kayak semua kan TV gitu. Iya, radio juga ada. Iya maksudnya Majalah. Dulu itu ya Indra Bekti, Irfan Hakim, semua jebolan Aneka ya. Termasuk Chico Jericho. Chico punya kakak namanya Jeremy. Nah itu angkatan gua. Jadi gua sama Chico cukup dekat karena kita pernah satu lingkungan Aneka ya. Dan disitulah tempat belajar sih jujur ya. Ya gua terima kasih juga pada Bu Nuni, Mbak Vivit. Karena dari situlah gua akhirnya kenal Raffi Ahmad. Ini jujur nih akhirnya gue ceritain. Gua kemarin baru ketemu itu manusia ya. Ya. Gue bilang ke dia, di depan mata dia saksinya ada Andre Taulani, Ya. ada si Jessica Iskandar. Ya. Gue bilang, kalian tahu nggak Raffi Ahmad ini guru gua. Gue pernah datang setelah karantina itu kan pisah kita ya. Udah selesai pengukuhan cover boy gitu ya di highlight waktu itu. Ini singkat cerita ya, karena kepanjangan juga. Gue gak ketemu Raffi setahun kemudian. Dia udah nongol di TV sebagai pemeran utama sebuah sinetron sama Bunga Citra Lestari. Sama lo dan Cynthia Bella. Bella masih peran pembantunya. Peran utamanya BCL dan Raffi Ahmad dan Zaskia Meka kalau gak salah. Ya. Bertiga ya. Ada Hengki Kurniawan juga. Mereka 4 tuh peran utamanya. Bella tuh supporting talent. Nah, gue lihat di TV. Raffi di TV. Perasaan gantengan gue dah. Itu narsisi gue tuh. Karena gue lebih ganteng dari Ahmad Dhani. Gue lebih ganteng dari Ariel Noah. Kata emak gue. Kalau kata emaknya mereka ya gantengan mereka. Ya. Iya. Tapi jujur, aku sama Raffi Ahmad gantengan mana? Jujur, ini netizen nunggu. Jujur kan? Jujur. Yes. Boleh dong, Jujur. cuma nanya doang. Iya. Iya, Tapi jujur ya, jujur. Raffi Ahmad. Benar. Duh, iya, gue nggak boleh maksa dong. Kalau menurut gue gantengan, menurut dia gantengan Iya. Raffi ya itu hak dia. Raffi Ahmad sama bapak kamu gantengan mana? Raffi Ahmad lah. Kan bapak saya udah tua, udah agak berusia. Kan jujur. Itu sosok kamu lah. Nah terus setelah itu Raffi ada tetangga saya, Iya. namanya Banu. Banu thank you ya, istri saya gue udah tahu. Banu itu bilang, bro,
Raffi lagi syuting sama gua, dia sebagai figuran. Serius loh. Nah dia juga guru saya. Saya juga minum ya. Kopi Torabika. Mudah-mudahan Banu. nge-build in. Gue bantu lo. Makasih. Apaan lu gini-gini aja lu? Tambahin honor. Gini-gini aja honor gue tambahin. Berangkatlah gue ke Jatinegara. Rumah gue daerah Keramat Sentiong, Keramat Pulo. Ya, dekat Istana Negara. Ya. Oke. Gak deket-deket banget sih. Oke. Tapi lumayan deket. Iya. Dari Keramat ke Jatinegara. Jatinegara. Berangkatlah maghrib tuh waktu itu. Iya. Sore-sore menjelang maghrib. Oh, ke tempat syutingnya Raffi Ahmad. Yes. Dan Raffi Ahmad gak tahu gue mau kesana. Setahun udah gak ketemu loh ini. Ya makanya si Raffi kangen. Makanya gue diomongin mulu di podcastnya Vindes, podcastnya Dedi. Ya sebenarnya Raffi Ahmad kangen sama gue. Cuma belum ngundangnya ke gue ke Andara. Gue nyampe, dia ketemu gue kaget. Woi Mat, dia manggil gue Mamat kan. Gak berubah loh, Masya Allah dia. Woi Vi, dipeluk gue. Apa kabar lu? Kan ngomong gitu kan. Sama kayak gue kan nyablak. Lu jadi artis sekarang bro? Iya, udah lu casting aja. Nah disitulah dia ngajarin gue. Makanya gue jadi manusia bodoh. Bener. Serius ini. Udah Mat lu casting. Udah casting ke Multivision. Apaan itu Vi? Gue gak tahu kan. Gue taunya Kurt Cobain, Liam Gallagher ya kan, Jarvis Cocker, tau gak Jarvis Cocker? Vokalis pop. Ya. Disco 2000. Nah vokalisnya, kok tahu sih? Tahu dong, Disco 2000. Wah ini anak Britpop ini. Tahu The Verve? Tahu. Keren. The Drugs Don't Works? Enggak. All the take and the old. Ya tahu. Wah, Bittersweet Symphony? Tahu. Vincent Desta. Gue lebih keren dari lo. Jadi ya orang taunya gue mantan suami Dewi Persik doang. Iya. Dia nggak tahu gue ini. Nah makanya kita cari tahu nih sekarang. Ada Liam Gallagher. Makanya gue datang kemari. Oke. Jadi kalau lu artis-artis belum kemari, belum artis lu. Jangan cuma ke podcast Atta lagi, Ria Ricis lagi, Deddy Kobuzer, Denny Sumargo lagi. Denny Sumargo nge-reschedule kemarin tuh. Cancel gua. Gua curhat nih di acara lu. Gua udah nyiapin baju muka lu. Gua mau bini gua mau diundang sama dia. Lu mau baca chatnya nih. Hari H di cancel. Suwe banget. Gua udah pulang duluan dari Semarang. Pulang gara-gara pengen dapet cuan dari dia. Nih, Denny Sumargo. Ini Mbak Christine namanya. Mbak Christine emang enak loh. Christine bacain chat terakhir deh. Oh sorry besok deh bukan hari H. Kak sorry untuk besok aku mau reschedule ya kak. Karena Bang Denzu ada urusan yang urgent dan mendadak. Lu nih calon presiden dari Sumargo. Gimana sih? Mungkin urgent dan mendadak. Iya kan? Iya. Ya. Sabar ya Mbak. Iya. Ya kan gue cuma nyampein kenyataan. Balik lagi? Kemana? Gak ada laptopnya. Balik lagi ke Mike gitu dong. Balik lagi ke Mike. Wah, gue temuin jargon loh. Jadi tadi berarti Raffi Ahmad adalah salah satu orang yang berpengaruh buat Bang Aldi. Aduh. Minum energen sereal, minum makanan bergizi. Jangan lupa dibilin. Terus? Jadi Raffi Ahmad salah satu orang yang berpengaruh. Lu casting bro? Casting apaan bro? Dikasih tahu. Udah datang foto-foto gini. Jadi dia ngasih tahu gua. Kemarin gua sampein ke dia. Dia masih ingat? Enggak. Ya kan dia udah banyak kegiatannya. Mana mungkin ingat dikit-dikit. Tapi kan Masya Allah dia itu guru gua, dia baik banget, orang yang nggak pernah lupa, orang yang humble walaupun udah pokoknya satu-satunya artis papan atas Indonesia, punya followers lebih dari Presiden Republik Indonesia. Cuma dia doang yang nggak pernah ngeblok IG gua.
Kenapa? Oke, eh, kita belum ke sana. Iya. Kita belum ke sana. Enggak, tapi gue Iya. pengen kesana duluan. Oh ya nggak apa-apa. Karena kita di blok apa dia masih. Tapi kan Anji baru aja ngeblok. Tapi kan Rena masih bloknya di depan. Mau di Nggak- depan di belakang tetap aja nggak enak. Gue nggak bisa pansos. Nah setelah itu udah akhirnya Raffi udah lo casting dari situlah. Belum sebenarnya itu masih belum mengubah mindset gue. Oh. Gue masih pengen jadi anak band Iya. karena waktu itu band lagi terkenal tuh Dewa 19 ya. Lo suka juga? Sewangi bunga mawar tubuhmu. Mas sama Dani kalau salah satu vokalis lu nggak bisa calling gua. Banyak kan vokalis dia. Iya. Terus apalagi pengen lu tanya soal Dewa 19? Ah enggak. Soal lu. Kirana jama aku, jamalah rinduku. Yang mau nanya soal Dewa 19 tuh ada yang suka banget namanya Sugap. Serius gak? Lo suka Dewa 19? Serius banget nih? Serius banget? Banget apa banget? Coba. Serius udah bubar? Belum bro. Kalau ada yang berani bayar 1 miliar satu panggung juga nyatu lagi mungkin. Coba lagu Dewa 19 yang pertama apa? Kangen. Gue nggak tahu. Tanya Mas Dani langsung. Ngapain lo pikirin bro? Tinggal Google aja juga ada. Oke. Begitu Raffi ngomong begini nih, nih baru gua akhirnya pengen casting. Duitnya gede bro, cuan lagi ujung-ujungnya. Ya gue mau jadi presiden karena apa? Karena cuan lah. Listrik gratis, rumah gratis, mobil gratis. Emang lo nggak mau jadi presiden? Enggak. Itu urusan lo. Nah, pas bilang uangnya gede, langsung gue casting. Oh, aslinya uangnya gede nggak? Tanya Raffi Ahmad. Oh kan Muli yang udah pernah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah gue dari syuting ke beli rumah, mobil, Alhamdulillah. iya, diundang di sini. Iya. Iya kan duit ini. Iya. Enggak lu, nih enggak komennya juga ada nih. Gue pernah diundang ya, Iya. syuting FTV, ya PH-nya nggak jelas gitu ya. Gue belum, kenapa gue bilang nggak jelas? Karena gue nggak ke kantornya, salah gue juga sih. Langsung ke lokasi syuting, ya kan? Udah syuting, kagak tayang kan? Bubar. Berapa lama tuh lo syuting? 3-4 hari FTV, bisa sampai 5 atau seminggu ya. Syuting gue kelar, gue tanya, bang, mana honor bang? Belum bang. Udah seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, sampai gue lupa, sampai gue inget lagi. Gue cek, udah kagak bisa dijawab sama dia. Lu di blok. Bukan di blok, udah kagak nyambung nomornya, gue telepon juga kagak ada. Mungkin tuh nomor ini bubar udah. Iya. Ya makanya pas gue tahu kantornya gede ya udah. Gak mungkin juga kan lo seminggu cabut dari sini kan lo ngangkut alatnya lumayan ribet kan. Iya. Insya Allah komit. Insya Allah. Wih keren. Ustazah gue nih. Nah terus akhirnya casting lah gue. Iya. Iklan dulu ya. Casting iklan dapat produk waktu itu sikat gigi formula. Jangan lupa ya. Build in di sini. Makasih. Terus Gary Salut. Nah ada nih castingan lagi. Wah gue disebut manusia casting lah pokoknya. Waktu itu gue sambil kuliah ya. Gue kuliah di Universitas Jayabaya. Akuntansi ya? Akuntansi ya. Waktu itu D3 karena rencananya pengen S1-nya mau ngambil negeri. Waktu itu pengen extension gitu kan. Cuma qadarullah lanjut lagi di Jayabaya. S1-nya di situ. Gue weekend pasti casting. Dan jujur ya, pas gue lulus SMA, nyokap gue kena stroke. Itu pas banget gue lulus SMA. Tahun 2001. Nyokap gue kena stroke. Nah itu gue hancur banget hati gue drop banget dan gue gak mau ngapa-ngapain. Gue bilang gue cuma pengen ada di samping ibu. Aku bilang keluarga, terus ibu bilang kamu harus tetap sekolah nak. Kamu harus semangat sekolah. Terus ayahku juga bilang iya nak, kalau kamu sekolah, kamu sukses, ibu seneng. Itu juga buat jadi obat buat ibu. Wah benar juga ya, akhirnya gue semangat, gue casting. Tau gak pertama kali gue casting, gue dibayar 20.000 syuting. Ya, itu jadi figuran waktu itu.
callingan jam 10 pagi, di tag jam 11 malam. Jadi yang diambil kaki doang. Gue mau bikin film judul Bisikan Kaki. Castingnya di Badopuri dan alhamdulillah seneng banget gue di situ. Langsung kasih ke ibu. Masya Allah, itu gue langsung bilang nyokap, Bu, alhamdulillah nih Bu dapat penghasilan. Loh, kamu kan lagi sekolah, lagi kuliah. Nggak Bu, Aldi sambil casting. Setelah itu casting lagi, jadi figuran dibayar cepet. Kasih ibu 80.000, saya pegang 20.000 buat ongkos, buat equipment, baju segala macam ya, perlengkapan syuting. Dapat iklan sebagai main talent, supporting talent dibayar 4 juta, terus iklan 10 juta. Kasih ibu juga, wah ibu udah mulai ini ya, bisa ngomong, bisa duduk, terus bisa jalan walaupun nyeret. Nah, akhirnya setelah itu casting Manusia Bodoh ada band. Dari sekian banyak calon saya keterima tuh. Mas Eugene Panji direkturnya sama Mbak saudara video klip Noah juga, Mbak sekarang lagi ada di Inggris. Kemarin aku DM dia, aduh timnya dia tuh nikah sama orang Indonesia tapi dibawa nikah ke luar negeri. Mbak nanti Mbak komennya di bawah ini. Nah, gue lupa namanya padahal dari kepala. Iya. Malum efek obat kemo ya. Iya. Nah terus setelah itu dapat model video klip Manusia Bodoh. Saya juga nggak nyangka itu lagu bakal viral ya. Jadilah saya dijulukin Manusia Bodoh. Bahkan saya pernah waktu itu lagi lebaran ngumpul keluarga karena itu lagu lagi viral dan saya yang jadi badutnya, jadi Manusia Bodohnya. Sepupu saya bilang gini, saya juga minum ya. Maaf kali ini nggak pakai iklan. Sepupu saya langsung manggil, "Weh, Manusia Bodoh." Nenek saya denger. Dan nenek saya ngomong apa? Makanya kamu belajar. Saya mau jelasan juga panjangan ya udah. Ya Nek. Oh dulu nggak ada YouTube langsung bisa nunjukin nih videonya Nek. Kan MTV dulu. Kan dulu jadi nggak bisa nunjukin ke nenek. Gak bisa. Iya bener nggak bisa. Mau jelasin panjang gitu kan. Iya Nek. Ya kan nasihat juga bener kan. Iya. Suruh belajar kan. Nggak disuruh nggak belajar. Ya kan. Iya, iya. Iya Nek ya udah. Wah dipanggil. Akhirnya dapat film. Nah dari Manusia Bodoh itu tuh saya terima kasih juga buat ada band ya. Bang Doni, Krisna semua ya dikasih kesempatan buat jadi model di situ. Terus Bang Eugene Panji juga. Aduh Mbak siapa sih namanya? Sutradaranya video klip Noah dia. Tapi waktu itu masih jadi asisten Eugene Panji. Dia saudaraan sama anggota grup Warna kalau nggak salah. Oke. Iya. Nah dari situ mulai casting lagi film. Tapi ya itu tadi dari semangat Raffi Ahmad awal-awal dia bilang udah lu casting bro, gue doain lu kepilih gitu. Raffi Ahmad thank you so much ya brother. Makanya gue di YouTube gue selalu bilang thank you banget, dia guru gue, dia sahabat gue, dia nggak pernah lupa. Cuman gue aja yang selalu nagih-nagih transferan dari dia. Karena emang belum transfer. Tapi lo nggak apa-apa kan itu sahabat, dia ngomong wajar aja dong. Tapi kalau misalnya berarti tujuan berkarya pada saat itu lebih ke uangnya kah? Atau lu manusia nyaman, mana yang berkarya nggak ke uang? Dan kalaupun bukan passionnya dia, ada uangnya juga disikat. Gue yakin bullshit tuh kalau orang bilang, bukan passion gue, tapi bayarannya gede. Oh ya boleh lah. Gitu. Kalau diinget-inget lagi, syuting yang paling berkesan buat lo, misalnya syuting video klip atau apa, ada nggak? Yang kayak syuting podcast ini paling berkesan. Gue ini penjilat. Gue ini raja penjilat. Ya. Tanya istri gue. Istri gue suka banget gue jilat. Wow. Jilat jempol tangannya. Iya. Oke. Makanya nikah. Nggak serius. Lu nikah belum lo? Makanya belum dijilat lo. Oh ini deh. Berkarir dari 2003 sampai 2016 sebelum terkena penyakit kanker. Yes. Kayak kan itu pasti ada ups and downs-nya kan dalam berkarir. Kayak titik yang lo inget banget. Kayak. Nah ini sebenarnya obrolan ini gue banyak banget dikasih pertanyaan itu. Titik terendah lu apa? Di dunia ini nggak ada titik terendah. Ya, titik terendah itu kalau sudah masuk neraka. Mulai mikir kan. Jadi kalau tanya titik terendah apa?
sometimes misalnya gue anggap oke lah kanker gue itu titik terendah. Terus nauzubillah gue diuji kena kanker lagi. Masa lebih rendah lagi? Sedangkan gue udah ngomong itu titik terendah. Kalau terendah itu kan berarti udah nggak ada yang lebih rendah lagi dong. Iya. Makanya selalu gue bilang kenapa gue ingetin baca Al-Quran. Supaya kita nggak berada di titik terendah. Yaitu neraka. Nauzubillah. Ya kalau dibilang hal yang sangat menyedihkan kena kanker ya pasti. Ya kan? Tapi kalau kita berlindung sama Allah, berlindung sama Tuhan, ya insya Allah akan kuat. Nah makanya pertanyaan itu saya nggak mau jawab. Oke. Ya. Karena juga saya bingung jawabnya. Titik terendah apa gitu. Kalau yang paling menyenangkan? Alhamdulillah semua menyenangkan. Ya kalau tanya yang menyedihkan ya kanker menyedihkan. Tapi alhamdulillah nih aku pengen nyemangatin semua teman-teman di luar sana yang lagi berjuang melawan kanker, sakit jantung. Karena aku sampai detik ini aku adalah penyintas kanker. Dan sampai aku mati nanti. Aku adalah survivor cancer. Karena udah pernah didiagnosa kanker. Nah Tuhan kasih sakit itu karena Tuhan sayang. Enggak semua manusia dikasih sakit loh. Fir'aun gak dikasih sakit. Ya, matinya malah kerendam air. Ya, jadi dan salah satu nabi dikasih sakit, Nabi Ayub, lama. Jadi sakit itu bukan azab. Azab itu masuk neraka. Kembali lagi akhirnya. Benar gak? Nah jadi bayangin deh, aku tuh bandel banget terus alhamdulillah lagi bandelnya nggak dimatiin sama Tuhan. Coba kalau lagi pas bandel dimatiin sama Tuhan, gimana itu? Matinya usul khotimah nggak kan lagi bandel. Jangan pakai bandel deh, bandel itu soalnya anak kecil juga bandel kan. Lagi maksiat. Nah tiba-tiba lagi maksiat dimatiin sama Tuhan, nggak sempat tobat. Nah alhamdulillah gue lagi gila-gilanya maksiat. Tuhan kasih kanker. Jadi masih sempat untuk ya mikir. Akhirnya alhamdulillah baca Al-Quran itu obat kanker saya. Dan makanya sekarang kenapa saya bilang ayo kita baca Quran, rekam, posting. Saya posting istri udah, posting anak udah, posting kerjaan, syuting, nyanyi, posting makanan, ya posting ngobrol begini udah. Ya kenapa nggak kita posting baca Quran juga, kenapa enggak gitu. Berarti benar ya kalau misalnya pada saat 2016 terkena kanker itu adalah titik balik seorang Aldi Taher? Enggak. Titik balik menjadi orang yang lebih. Titik balik tuh setiap detik harus jadi titik balik. Kalau saya ngomong pas kena kanker jadi titik balik, terus saya udah nggak kanker, udah nggak ada titik balik lagi dong. Mikir kan. Jadi setiap detik istighfar, setiap detik kita jadikan titik balik kita. Insya Allah. Ya. Tapi kan kayak tahun 2020 itu kalau nggak salah nih, soalnya gue tuh sempat yang riset kayak kapan pertama kali Aldi Taher mulai update. Yang sering disebut orang tuh kayak pansos dan lain-lain. Gue sampai nge-search gitu kapan pertama kalinya. Iya. Dan yang gue dapet tuh sepertinya kalau gue nggak salah, mungkin gue salah, 2020. Oke, ini kita bahas ya. Pansos itu apa? Panjat sosial. Ya. Maksiat bukan, tapi bisa jadi maksiat. Ya. Bisa jadi maksiat. Saya tuh pansos bukan 2020. Begitu saya brojol juga udah pansos. Ya. Jadi pansos itu sebenarnya kan bersosialisasi, tapi pasti erat kaitannya dengan pengen terkenal. Ya. Pengen viral. Ya. Kita jangan cuma pengen terkenal di dunia, pengen terkenal juga di akhirat dong. Ya, pengen terkenal juga di langit. Kalau untuk bahasa showbiznya, pansos yang saya lakukan tuh, saya jadi manusia bodoh di Adaben juga udah pansos sama Adaben. Setuju? Kerja kan tapi itu. Ya emang saya sekarang pansos nggak buat kerja, saya nggak pansos nggak makan. Saya lagi pansos sama program kalian nih. Tadi di mobil saya bilang, kan katanya nggak tahu nih istri saya mau dirahasiain nggak sih munculnya nggak? Nggak nanti bakal. Jangan soalnya kan acara TV kan pura-pura ya nggak tahu dia tuh kayak kan surprise. Ini YouTube lebih dari TV. Oh enggak, kata siapa? Tetap aja
Lu juga kalau ditawarin TV mau juga. Udahlah, kita nggak usah ngomong lebih, nggak, semua sama. Ya. Ya, jadi makanya gue nanya dulu kalau konsepnya gitu, oke gue lakuin. Ya, walaupun ngebohongin orang. Tapi kan nggak ngerugiin orang. Iya. Berakting kan Iya, gua. tadi katanya di mobil ngobrol sama Sayang, istri. kan istri gue ditambahin budgetnya alhamdulillah. Tadi kan gue sendiri, terus gue kirimin yang sama Melanie Ricardo, ya kan viewersnya bagus. Tadi gue sih nggak mau ngomong, lu ngomong sama istri gue, diam aja gue di sini tidur kek. Lu nanya gimana jadi istrinya Aldi Taher, stres nggak? Tinggal gitu doang kan? Bini gue mana tadi di situ perasaan ya? Oh iya, ada anak gue di mobil, gue bawa anak, ada 3 di mobil. Jadi intinya, tadi kan nanya. Kapan pertama kali? Pansos. Ya. Kapan pertama kali menjadi orang yang menurut teman-teman lo sendiri tuh lo berbeda dari sebelumnya? Oke. Sebenarnya gue bukan berbeda, gue malah jadi diri sendiri. Kalau teman-teman deket gue kayak Raffi Ahmad, terus teman band gue atau keluarga, atau bahkan teman gue syuting ya, yang udah kenal gue itu pasti mereka, si Aldi mah nggak aneh, emang begitu, emang udah aneh dari dulu. Aneh kan juga bukan maksiat. Iya. Aneh tuh jadi keren tau sekarang. Wah, kita bikin film Julia aneh. Gak gitu juga, gak semua Lo bilangin difilmin. bos lu, produserin. Syutingnya di sini aja. Jadi lu itu seorang pegawai kantor, lu dibilang aneh sama teman-teman lu. Paham nggak? Iya, terus? Anehnya kenapa? Mungkin lu sering diem. Sering diem juga kan dibilang, ih aneh diem aja. Padahal itu hak orang itu yang mau diem ya. Kenapa dibilang aneh sih? Atau lu ke toilet nggak keluar-keluar. Dibilang aneh kan? Atau lu kekunci. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya ada kemungkinan dong. Tapi nanti aja kita ngomongin filmnya nanti. Ya udah terlanjur ngomong dulu aja. Oke. Udah denger ya Pak produser, siapa nama ownernya? Dedi. Pak Dedi, nggak pakai komputer kan? Jangan-jangan dia punya Dedi komputer nih. Disengaja nggak mau ngundang gua di close the door, dia pakai cara lain. Dia kan selalu ngomong, gua nggak bakal mau ngundang lagi Aldi Taher. Tapi dia sempat ngomong sama Vidi, ya ntar gua coba hubungin undang. Karena Vidi ngomong gini, Mas Ded, lu tanya dong Aldi Taher kenapa kayak gitu. Mas Ded sempat ngomong gini, ya sih harusnya gua tanya ya kenapa dia begitu. Jadi dia harus maklumin gua. Awalnya dia ngasih panggung, ternyata akhirnya panggungnya diambil lagi. Gimana sih Mas Ded, gak konsisten? Ya, tapi ini Dedi yang lain. Iya. Ya aku juga gak kenal, jabatan tangan juga belum. Tadi kan dia duduk di pojokannya. Nah akhirnya ya udah gitu. Oh jadi sebenarnya sosok yang sekarang Aldi Taher Ya. adalah sosok yang sebenarnya Aldi Taher. Jadi lu netizen yang aneh. Gue mah gak kenapa. Come on. No, orang tua lu ketawa no. Oke. Ya udahlah, kita sama-sama aneh lah udah. Lu netizen aneh, gue juga aneh udah. Ribet amat. Ntar ya. Iya. Belum pernah kan lagi podcast. Benar ya lagi syuting. Izin ya benar ya. Iya. Masih ya, I love you. Nanti berkabar, besok jemput ya. Nih yang punya rumah makan Minang Kocak, Aldi Taher bareng sama dia. Gue kasih saham alhamdulillah. Promo sedikit nih biar masuk nih. Yaudah, izin udah benar ya. Oke. Oke. Biar gue nolaknya juga paham dia lagi syuting kan. Soalnya duit ini kan sayang bro. Orang lu keluar seminggu. Kalau dia kan nggak pernah juga minta transfer, dia transfer insya Allah. Terus ya itulah. Kalau lu nanya kapan gue aneh, justru gue ini udah malah balik kesadar dari keanehan gue. Ngapain baca Quran rekam posting? Dulu gue nggak pernah posting baca Quran. Tapi baca dulu. Baca waktu SD karena belajar kan, Iqra baca huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa itu di masjid belakang rumah ibu kan. Setelah SMP, SMA, kuliah nggak pernah baca, main mulu, bandel, bangor. Sabar ya. Tadi apa? Terus apa yang ngebuat lo berani akhirnya jadi diri sendiri kayak sekarang? Kan berarti ya beda kan? Apa yang buat gue berani? BU bu. Cuan, popok anak sempak istri.
Tapi jujur ya, gue ngeliat yang lain juga begitu kok. Yonglex, Raffi Ahmad, siapa? Andovida Lopez, semua jadi diri sendiri kan. Nah, gue mikir Raffi jadi diri sendiri. Ya mohon maaf nih, izin ya. Kan ada isu Raffi sama Ayu Ting Ting. Tapi dia masih mau satu frame di Facebooker Antv dan Raffi ya jadi diri sendiri aja ya. Maksudnya di saat gitu, oh dunia showbiz udah begini. Kalau dulu casting nggak keterima pulang, keterima casting kayak Nicholas Saputra, keterima casting Ada Pergan Cinta jadi artis, ya kan? Nah gua karena udah nggak di calling, akhirnya rusuh lah gue di sosmed. Biar di calling, alhamdulillah lo calling kan sekarang. Iya. Oke, ya. Ya orang kan punya marketingnya dengan cara masing-masing. Tapi marketing lo itu menurut lo marketing yang jujur itu sebenarnya lo gitu. Gua nggak tahu, gua ngalir aja. Kalau ditanya di lo marketing gak sih sebenarnya lo aneh di sosmed? Gue spontan aja. Kayak izin ya, makanya nih gue konfirmasi juga, banyak orang mungkin salah paham dan gue juga minta maaf ke Bang Deddy Corbuzier. Di saat gue waktu lagi live Bigo ya, gue ngomong memang Deddy Corbuzier nggak pansos sama Dinar Candy. Ya itu gue spontan. Makanya Bang Deddy bilang gue anomali. Gue gak pernah nyeting. Walaupun nyeting, orang pernikahan gue settingan, bingung kan? Settingan Tuhan. Gue duduk di sini, lo duduk di situ, settingan Tuhan semua. Pernikahan gue settingan Tuhan. Dan waktu itu gue ngingetin Bang Deddy juga soal Dinar Candy itu kan ya spontan aja. Makanya mudah-mudahan Pak Jokowi mau mendamaikan gue dengan Bang Deddy Corbuzier. Lo kenapa enggak? Iya. Ya kan? Karena jujur ya gue akhirnya gue malu sih. Gue sebagai public figure gue ngunjukin gue berseteru sama orang. Lo baru kenal gue kan? Asik gak gue? Jujur. Asik. Someday you will find cheers. Sampai supernova. How many special people change? How many love to lead the strange? Where we are, we get high. Someday you will. Salatullah, salamullah. Oke. Abis ini kita ngobrol sama Salsa Billy. Silakan, orang tua dibayar juga dia. Istrinya Aldi Taher. Siapa yang kamu ngawinin? Ya gimana, udah jalannya dari Allah, udah pasrah aja deh. Iya. Udah jodohnya. Emang Deddy Corbuzier gak pansos sebenarnya.